Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafiq Pratiatma Surya Wahyudi di channel Rafiq PSD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk UTS dari mata kuliah Sistem Jaringan 1, yaitu yang bertugas merangkum dari 7 sesi yang pernah diajarkan. Dan di sini saya hanya mengambil 5 sesi saja. Yang pertama adalah Introduction to Network. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Peran host komponen jaringan. Setiap komputer di jaringan disebut host atau perangkat terakhir. Server adalah komputer yang memberikan informasi ke perangkat akhir. Yang pertama adalah server email, server web, dan server file. Klien adalah komputer yang mengirim permintaan ke server untuk mengambil informasi. Yang pertama, halaman web dari server web. Kedua, email dari server email. Media jaringan. Komunikasi melalui jaringan dilakukan melalui media yang memungkinkan pesan untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Contoh media jaringan terdapat 3 jenis, yaitu chopper. Media transmisi yang terbuat dari tembaga yang biasa disebut dengan kabel. Data yang dikirim melalui kabel dapat bentuk sinyal listrik digital. Kedua, fiber optik, jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang ketiga ada wireless, yaitu suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Sesi berikutnya mengambil dari materi protokol dan model. Dasar komunikasi. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas. Tidak cukup hanya memiliki koneksi, perangkat harus menyepakati bagaimana berkomunikasi. Ada 3 jenis elemen penting dalam berkomunikasi pada bentuk apapun. Yang pertama, akan ada sumber atau pengirim, akan ada tujuan atau penerima, akan ada saluran atau media yang menyediakan saluran komunikasi terjadi. Waktu pesan atau message timing. Message timing mencakup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, flow control, mengatur kecepatan transmisi data dan menentukan berapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan pengirimannya. Kedua, response timeout, mengatur berapa lama perangkat menunggu kita tidak dapat mendapat balasan dari tujuan. Yang ketiga, access method, menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Ada berbagai aturan yang mengatur masalah seperti tabrakan. Ini dapat terjadi ketika terdapat lebih dari satu perangkat yang mengirimkan pesan di dalam lalu lintas pada saat yang sama, maka pesan-pesan yang dikirim tersebut menjadi rusak. Beberapa protokol bersifat proaktif dan berusaha mencegah tabrakan. Protokol lain bersifat reaktif dan menetapkan metode pemulihan setelah tabrakan terjadi. Opsi pengiriman pesan. Pengiriman pesan dapat menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu unicast, komunikasi satu ke satu, multicast, satu ke banyak, biasanya tidak semua, broadcasting, yaitu satu untuk semua. Sesi yang ketiga, merancang pengamatan jaringan. Yang pertama, network version and host version dan subnet mask. Pada pengamatan logik, selain butuh nomor IP, dibutuhkan net mask atau subnet mask. Subnet mask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit. Ada 3 pengelompakan besar subnet mask, yaitu 255.000, 255.255.00, 255.255.255.0. Hal tadi biasa disebut subclass, dikenal dengan 3 kelas. Kelas A adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255. Kelas B adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 2x255. Kelas C adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.255.0. Logika N. Logika N merupakan salah satu dari 3 operasi dasar pada logika digital. Biasanya digunakan untuk menentukan network address dengan subnet mask. Contoh prinsip logika N ada 1N1 sama dengan 1, 0N1 sama dengan 0, 0N0 sama dengan 0, 1N0 sama dengan 0. Alamat network, host, dan broadcasting. Tipe address pada jaringan 192.168.10.0/24. Alamat network host version adalah semua bit 0. IP address host terdapat 2 jenis, yaitu host address pertama dan host address terakhir. Host address pertama, host version, adalah semua bit 0 dan diakhiri dengan bit 1.
Kelas address terakhir, host portion adalah semua bit 1 dan diakhiri dengan bit 0. Broadcasting address host portion dengan semua diset menjadi bit 1. Penerapan IP address. Penerapan IP address memiliki dua jenis, yaitu static address dan dynamic address. Diterapkan pada sebuah interface host seperti printer, server, perangkat jaringan yang membutuhkan alamat statik. Dapat diterapkan untuk setiap host pada jaringan skala kecil. Dynamic address. Kebanyakan jaringan menerapkan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Server DHCP menyediakan alamat IP address, subnet mask, shared default gateway, dan informasi lainnya. Terakhir ada konfigurasi switch pada jaringan. Jaringan komputer, contoh beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya, yaitu yang pertama ada ruang, komputasi, data, perangkat, dan koneksi. Berikut adalah unsur-unsur yang membentuk jaringan, yaitu device atau perangkat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, medium atau media melalui beberapa perangkat saling terhubung, message atau pesan informasi yang dikirimkan melalui media, 4 rules atau aturan protokol mengatur bagaimana pesan mengalir di seluruh jaringan. Perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan memiliki dua jenis perangkat, yaitu end device dan intermediate device. End device atau perangkat akhir. End device membentuk interface antar jaringan manusia dan jaringan komunikasi. Contohnya komputer, handphone, laptop, IP kamera, IP phone, dan printer network. Intermediate device atau perangkat perantara menyediakan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringannya. Contohnya switch, hub, access point, router, dan firewall. Begitu saja hasil presentasi yang saya bisa presentasikan di tugas OTS mata kuliah sistem jaringan 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.